Sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten di dalamnya. Hiruk-pikuk kegiatan provinsi ini tidak dapat menutupi bahwa suplai air baku dan irigasinya mengalami krisis. Dibutuhkan tambahan suplai air baku sebesar 2.482 liter per detik untuk kebutuhan Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Beranti. Sampai dengan saat ini, intensitas tanam yang dihasilkan masih 37% dari kebutuhan pada kategori padi dan palawija. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan suplai air irigasi untuk daerah irigasi sekampung seluas 55.573 hektar dan daerah irigasi Rumbia seluas 17.334 hektar. Wilayah Sungai Sekampung memiliki kebutuhan total air baku dan irigasi sebesar 147,1 meter kubik per detik. Ironisnya, dari kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi sebesar 81,55 meter kubik per detik. Padahal wilayah sungai tersebut memiliki potensi ketersediaan air mencapai 450,73 meter kubik per detik. Dari permasalahan yang dialami tersebut, dibutuhkan bangunan pengendali air. Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Lampung. Pringsewu merupakan kabupaten transit yang menghubungkan Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian barat. Pekon Banjarjo dan Bumi Ratu, dua bukit batuan terpisahkan oleh aliran sungai. Sepanjang 15 km ke sisi hulu merupakan cekungan panjang mengikuti aliran sungai Wais Kampung. Dengan berbagai studi, kondisi ini sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai lokasi bangunan pengendali air bendungan Wais Kampung dengan kapasitas tampungan maksimal 68 juta meter kubik pada elevasi 126 mdpl. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS Mesujis Kampung sebagai pemilik pekerjaan menetapkan PT PP Persero Tbk sebagai salah satu penyedia jasa konstruksi proyek strategis nasional bendungan Wais Kampung untuk melahirkan keabiyudayaan atau kemakmuran di bumi secancanan dan sekitarnya. Berlokasi di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, bendungan ini dicapai dengan melewati 11 kecamatan dari Bandara Raden Intan II dengan estimasi waktu 2,5 jam. Perjalanan bukanlah perkara yang mudah, ditempuh melalui perkebunan masyarakat dengan jalur yang sempit dan sepi, sehingga resiko kriminalitas tinggi. Selain itu, lokasi bendungan juga dapat diakses melalui pelabuhan penyeberangan Bakauheni dengan melewati 3 kabupaten kota dengan estimasi waktu 4 jam. Bertempat di kaki Gunung Tanggamus, bendungan Wais Kampung dulunya merupakan perbukitan dan hutan yang masih jarang dijamah oleh manusia. Sementara ke arah hilir banyak digunakan sebagai perkebunan dan persawahan oleh masyarakat sekitar. Tentu tidak mudah mewujudkan pekerjaan ini dalam waktu 4 tahun. Kesulitan tim proyek dalam melaksanakan pembukaan lahan akibat medan yang terjal dengan status pembebasan lahan yang belum selesai 100%. Tim proyek harus melaksanakan pekerjaan galian dengan lereng setinggi 120 meter, serta dinding beton penahan setinggi 23 meter. Belum lagi gejolak sosial yang harus dihadapi di lapangan. Bendungan Wais Sekampung adalah bendungan yang terintegrasi dengan Bendungan Batu Tegi di bagian hulu dan Bendungan Marga 3 di bagian hilir. Pada paket pekerjaan ini, PT PP Persero Tbk mengerjakan pekerjaan jalan akses, pekerjaan area fasilitas, pekerjaan galian lereng dan galian struktur, pekerjaan penanganan lereng, pekerjaan spillway. Sedangkan Waskita Adi KSO mengerjakan pekerjaan terowongan pengelak, pekerjaan tubuh bendungan, pekerjaan intake tower. Proyek Bendungan Wais Kampung ini terdiri dari beberapa paket yang dikerjakan oleh BUMN yang bonafide. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini, mulai dari lahan, akses, tahapan pekerjaan yang harus terintegrasi dengan paket-paket yang lain, serta banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan dikoordinasikan agar penyelesaian proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu.
Jalan akses kita awalnya aspal, tapi kita selaku penanggung jawab teknis pekerjaan ini menilai banyak sekali potensi yang akan timbul akibat mobilisasi material untuk timbunan tubuh bendungan. Jadi kita mengusulkan kepada owner pekerjaan untuk membuat perkerasan ini menjadi rigid. Sekarang pekerjaan kita sudah disetujui oleh owner menggunakan perkerasan rigid dengan justifikasi teknis yang kuat. Tidak mudah melakukan pekerjaan ini, mulai dari blokade-blokade yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat yang ditunggangi oleh LSM, sampai dengan ancaman ke personil-personil kami. Namun setelah pekerjaan itu selesai 100% dan bagus, jalan itu mulus, warga pun ikut merayakannya. Waktu pertama kali Pak, dampaknya terasa bagi masyarakat Bumi Ratu itu pertama kali lahan yang sudah ditanami sudah hampir panen gitu Pak. Itu kendala pertama. Kendala kedua, waktu ini musim waktu nanam padi itu kubangan air ini masih belum dibikin saluran air, jadi susah buang airnya. Alhamdulillah Pak, semenjak ada bendungan ini, yang tadinya alat transportasi yang masuk ke sini itu sulit Pak. Waktu panen, yang kendalanya waktu panen itu kalau belum dibikin jalan-jalan ini sulit. Jalan-jalan banyak kubangan air, kalau mobil itu bawa panenan ke rumah suka macet Pak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semenjak dibangunnya bendungan ini, walaupun belum jadi, tapi jalan sudah bagus alhamdulillah. Tantangan selanjutnya adalah mobilisasi alat, personil, dan material dari sisi Bumi Ratu ke Banjarjo ataupun sebaliknya. Semula, jalan akses dipisahkan oleh Sungai Wais Kampung. Perlu 2 jam untuk mobilisasi melalui jalan kabupaten terdekat. Jalan akses utama berada di sebelah kanan bendungan, Pekon Bumi Ratu. Kondisinya cukup kondusif. Sementara dari Pekon Banjarjo atau sisi kiri bendungan kurang kondusif karena banyak masalah sosial saat mobilisasi tersebut. Shortcut yang dipilih adalah membuat jembatan sementara menggunakan corrugated steel pipe atau CSP yang ditimbun dengan batuan hasil galian pekerjaan jalan akses. Pak Arif monitor. Pak Arif monitor. Silakan Pak Gustinus. Laporan Pak, akses jembatan CSP kita limpas karena tertutup batang-batang kayu dan. Baik Pak, terima kasih infonya. Tolong segera ditanganin. Siap Pak. Setelah semua akses jalan terbuka, tantangan selanjutnya adalah memotong bukit batuan metamorfis kuarsit yang diperkirakan terbentuk pada zaman Paleozoikum lebih kurang 250 sampai 500 juta tahun yang lalu di lereng sisi Banjarjo setinggi 120 meter dengan alat-alat mekanis dan peledakan. Total alat yang digunakan adalah 56 unit dump truck, 16 unit eksavator bucket, 3 unit eksavator hydraulic breaker, dan 4 unit eksavator vibro river. Pekerjaan lereng setinggi ini memerlukan kajian lebih. Kita melakukan investigasi tambahan, geolistrik, serta kerjasama dengan instansi-instansi termasuk ITB dan Komisi Keamanan Bendungan. Slope design sebesar 1:0,7 kami rubah menjadi 1:1 dengan perkuatan soil nailing di beberapa titik yang secara geologi memang tidak menguntungkan. Untuk mengatasi erosi dan aliran air permukaan, kita melakukan proteksi lereng berupa shotcrete dan green matrix vegetation. Dan ini kita lihat rapi sebenarnya pelaksanaannya, untuk mengatasi longsoran tebing bisa dengan penanaman pohon, tidak harus dengan beton ya. Jadi saya kira ini metodologi yang bagus. Pekerjaan galian air plastik dilakukan hampir 24 jam dengan 2 shift pekerjaan. Hal ini untuk mempertimbangkan overlap sequence pekerjaan spillway yang harus selesai pada bulan September 2020. Pekerjaan plastik ini agak berbahaya
karena lokasi blasting dekat dengan struktur pekerjaan spillway yang sedang dikerjakan. Untuk itu, blasting menggunakan detonator non-L dengan delay, sehingga rambatan gelombang lebih kecil dan pengaruhnya kecil terhadap beton umur muda. Salah satunya tadi ada ledakan blasting, itu sekali blasting bisa menghasilkan 4.000 meter kubik. Kosnya agak sedikit tambah, tapi di tempat lain bisa efisienkan. Batunya di sini bisa dipakai untuk urukan inti bendung. Pelimpah merupakan bangunan utama dari bendungan. Dengan kata lain, pekerjaan ini sangat vital. Bangunan pelimpah ini memiliki tipe kombinasi pelimpah bebas dan berpintu dengan panjang total 360 meter. 99.000 meter kubik beton adalah harga minimal harus dihabiskan untuk membangun pelimpah ini. Pekerjaan spillway ini mayoritas dilakukan pada ketinggian. Banyak sekali yang harus dilakukan seperti mengingatkan seluruh personil setiap TBM, pengecekan kondisi perancah, peralatan, selalu memastikan pemakaian APD yang sesuai, sampai dengan pengeluaran SWA jika terjadi ketidaksesuaian yang berpotensi bahaya. Dalam pengecoran pier, kondisi kesehatan, stamina, dan sip pekerja pun harus sangat diperhatikan, mengingat beberapa pengecoran membutuhkan waktu sampai dengan 16 jam non-stop. Pengecoran segmen pier paling ekstrim dilaksanakan hingga 1.000 meter kubik beton dengan ketinggian pengecoran sebesar 2 meter. Dengan durasi pekerjaan yang cukup panjang ini, dibutuhkan konsentrasi dan koordinasi seluruh personil agar kualitas beton tetap terjaga. Tanggal 9 April 2020, kita melakukan topping off pekerjaan Pier 1. Hal ini berarti kita sudah siap memasang jembatan PCI girder sepanjang 32,6 meter yang membentang antara Pier 1 dengan dinding LP2. Memang pekerjaan lifting ini terbilang unik. Bukan cuma mempertimbangkan berat beban, namun juga bentuk beban dan jarak radius pengangkatan beban. Karakteristik halangan di setiap tempat berbeda untuk menentukan jenis-jenis alat angkat yang dibutuhkan. Lakukan protokol COVID-nya, pakai masker, social distancing ya. Awal kita adalah lifting girder dari posisi bawah. Menurut saya, mobil kren yang paling cocok Pak untuk saat ini. Karena kondisi sekarang, kren tidak memungkinkan ditempatkan di atas slab beton. Karena artinya kita harus menunda pekerjaan AW sebagai akses untuk kren tersebut. Backfill maksimal harus 4 meter di bawah top LP2. Lapor, inspeksi persiapan lifting girder selesai. Pekerjaan dapat dilanjutkan. Siap. Lifting girder 1 span sebanyak 5 segmen dimulai. Proses pengendalian mutu di proyek West Kampung terdiri dari persetujuan material atau approve material yang sudah disetujui oleh konsultan dan owner. Saat proses pekerjaan di lapangan, kita ada pengendalian mutu untuk pekerjaan beton. Setiap saat pengecoran, kita selalu mengambil benda uji. Dan selanjutnya, dalam proses pelaksanaan pekerjaan, kita juga ada non-conformant, yang mana dalam tahap pelaksanaan itu pasti ada ketidaksesuaian. Saat ada ketidaksesuaian, proses di lapangan, pekerjaan selalu di-closing oleh tim pelaksana dan teman-teman yang lain. Dari hasil pekerjaan kita yang setelah kita evaluasi, kita dapat pengakuan dari pihak owner yaitu customer satisfaction dan testimoni dari pihak eksternal dan internal. Memang dalam pelaksanaan proyek ini sangat banyak tantangan, mulai dari keuangan, personil, dan sosial. Saya sadari teman-teman sudah bekerja sangat keras dalam mewujudkan proyek ini. Kami membuat program gathering setiap tahun untuk melepas penat teman-teman, menumbuhkan kesulitan tim, akhirnya juga bertujuan meningkatkan performa teman-teman. Teamwork menjadi salah satu kunci keberhasilan proyek. Untuk meningkatkan teamwork dan kebersamaan, personil melakukan event yang disertai dengan nilai-nilai kekompakan untuk menyegarkan pikiran dan saling lebih mendekatkan diri.
Kita telah melaksanakan program CSR dengan membangun masjid untuk masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam acara 17 Agustus yang dirangkap dengan HUT PP. Kegiatan tersebut kita lakukan agar masyarakat kenal lebih dekat dengan PTPP dan memberikan pemahaman bahwa pembangunan oleh pemerintah juga tidak melupakan daerah-daerah yang sulit dijangkau karena memang masyarakat di sini masih memiliki hambatan akses untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hasil jeripaya para personil tercapai. Banyak kebermanfaatan yang diberikan kepada masyarakat sekitar menuju hari akhir menjelang penyelesaian proyek. Manfaat proyek dengan cepat dapat dirasakan oleh masyarakat. Selesainya jalan akses sangat memudahkan warga dalam beraktivitas, mulai dari pelajar hingga para kepala keluarga untuk mencari nafkah. Tidak hanya itu, dengan adanya pembangunan bendungan West Kampung ini juga dilihat oleh berbagai investor. Dibangunnya minimarket, kafetaria, dan restoran keluarga hadir di lingkungan ini. Bukan hanya masyarakat yang mendapat manfaat secara konkret menjadi kebahagiaan personil proyek, tetapi kerja keras dan jerih payah yang selama ini ditorehkan dalam mempertahankan kualitas dan keselamatan diapresiasi dengan tinggi oleh jajaran pejabat tinggi negara. Respon positif dari Menteri PUPR, para duta besar negara tetangga, dan pejabat setempat menjadi salah satu penyemangat yang tiada duanya. Terlebih lagi, hal yang membakar semangat para personil adalah saat ditunjuk menjadi perwakilan perusahaan. Kebanggaan dan rasa tanggung jawab membakar semangat para personil proyek. Sebuah kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari proyek Bendungan West Kampung. Karena banyak sekali pencapaian-pencapaian yang telah diterima oleh tim proyek ini. Mulai dari pencapaian eksternal maupun internal. Pada pencapaian eksternal kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, pemerintah daerah, owner, hingga ke Kementerian PUPR. Sedangkan pencapaian-pencapaian secara internal, tim proyek mampu diberikan amanah oleh perusahaan untuk menjadi auditi sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001. Dan hasilnya sangat menggembirakan karena kita bisa menjadi representasi bagi perusahaan. Sedangkan di ajang bergensi PP World tahun 2019, kita mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah mendapatkan 2 medali emas dan 1 perunggu. Sedangkan dari sisi perusahaan, kita juga mencapai beberapa target, diantaranya pencapaian secara biaya, mutu, waktu, quality, dan K3. Tentunya dengan beberapa pencapaian yang sudah dicapai, nilai-nilai perusahaan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kami, khususnya tim proyek. Karena dengan nilai-nilai perusahaan PP BIT, dengan peduli, kerja yang profesional, bersyukur, integritas dan disiplin, kita mampu menghadapi segala kendala-kendala yang muncul. Dan kami berharap ke depan proyek Bendungan West Kampung menjadi proyek yang terbaik dan percontohan untuk semuanya.